teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Najah Danam Yasani dengan NIM C1B024051 dari Prodi Manajemen kelas R3 dari Angkatan 2024. Nah, pada kesempatan video kali ini, aku akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai praktik coaching pada mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam mengajukan pendapat dalam diskusi atau kerja kelompok. Sehingga pada video kali ini aku akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai dari latar belakang dari alasan coaching ini ingin melakukan coaching, lalu bagaimana prosesnya dengan melakukan role model, lalu bagaimana dengan hasil refleksi dan evaluasi baik dari sisi coaching dan dari sisi coachnya sendiri. Oke, jadi nggak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Nah, jadi teman-teman udah bisa melihat dari judul presentasi yang akan saya bawakan, yang dimana ini berjudulkan praktik coaching pada mahasiswa yang kesulitan untuk mengutarakan pendapat. Sehingga di akhir video ini saya harap teman-teman bisa mengetahui bagaimana cara mempraktikkan coaching pada teman sebaya atau teman yang seumuran, yang dimana ini menggunakan dari Grow Model. Nah, pada slide selanjutnya teman-teman bisa mengetahui dari struktur presentasi ini, yang dimana ini dimulai dari pendahuluan yang berisikan latar belakang dan tujuan coaching. Lalu yang kedua itu ada dari profil coaching, yang dimana itu berisikan identitas dan konteks dari permasalahannya sehingga ia ingin melakukan dari coaching. Lalu yang ketiga ada dari proses grow model, yang dimana grow itu adalah singkatan dari goal, reality, options, dan will. Lalu pada yang slide keempatnya yaitu merupakan dari hasil dan refleksi, yang dimana ini berisi insight, perubahan, dan rencana lanjut dari coaching. Lalu juga ada dari refleksi coach, yang dimana ini berisikan dari evaluasi diri sebagai coach, dan terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya, yakni slide pendahuluan yang berisikan latar belakang dan tujuan coaching. Di latar belakang, kita mengetahui bahwa di lingkungan kampus, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk unggul secara akademik, tetapi juga mampu mengelola diri, waktu, dan hubungan interpersonal dengan baik. Namun, tidak sedikit mahasiswa yang mengalami tantangan dalam hal memanajemen diri, terutama ketika dihadapkan pada tekanan tugas kelompok, ekspektasi dosen, dan dinamika pertemanan. Sehingga dalam konteks ini, coaching menjadi relevan. Coaching bukan sekedar memberikan nasihat, melainkan proses percakapan terstruktur yang membantu individu menemukan solusi dari dalam dirinya sendiri. Salah satu model coaching yang paling banyak digunakan dan terbukti efektif adalah Grow Model yang dikembangkan oleh Sir John Whitmore. Nah, pada coaching yang dilakukan pada presentasi ini dilakukan pada teman sebaya atau mahasiswa, yang dimana ia mengalami kesulitan untuk mengajukan pendapat dalam sesi diskusi atau kelompok. Sehingga tujuan coaching yang akan dilakukan ini yang pertama adalah untuk membantu coaching mengidentifikasi akar masalah yang dihadapinya dalam konteks kerja kelompok. Yang kedua adalah mendorong coaching untuk menemukan opsi solusi secara mandiri melalui pertanyaan yang reflektif. Yang ketiga adalah menyusun rencana aksi konkret yang dapat langsung diterapkan oleh coaching. Dan yang terakhir adalah melatih kemampuan saya sebagai coach dalam memfasilitasi percakapan coaching yang efektif. Selanjutnya kita masuk dari profil singkat coaching, yang dimana ini untuk menjaga privasi, identitas lengkap coaching tidak dicantumkan secara jelas. Sehingga berikut adalah profil singkat yang relevan dengan konteks sesi coaching, yang dimana coaching ini berinisial A dengan jenis kelamin laki-laki. Angkatan atau semesternya adalah semester 4, dan hubungan dengan coach adalah teman satu kelas dan satu kelompok tugas. Nah, konteks masalah ini ialah kesulitan untuk menyampaikan pendapat dalam kelompok tanpa menimbulkan konflik. Dan motivasi untuk mengikuti coaching itu adalah ingin lebih percaya diri dan asertif saat berdiskusi kelompok. Nah, A ini dikenal sebagai pribadi yang pendiam namun pemikir. Ia seringkali merasa idenya diabaikan dalam diskusi kelompok. Namun, ia juga enggan untuk ribut karena tidak ingin merusak hubungan pertemanan. Kondisi ini membuatnya kerap merasa frustasi dan kurangnya berkontribusi secara optimal. Selanjutnya kita masuk kepada deskripsi proses coaching berdasarkan tahapan grow, yang dimana sesi coaching ini dilaksanakan di area lobi gedung kuliah.
berlangsung selama sekitar 45 menit dalam suasana informal namun fokus, yang dimana pada tahap goal atau menetapkan tujuan ini adalah untuk menggali apa yang ingin dicapai oleh coach dari sesi ini. Sebagai coach, saya berusaha membantu A untuk merumuskan tujuan yang spesifik dan bermakna baginya, yang dimana pada akhirnya tujuan yang disepakati di akhir tahap goal adalah A ingin menemukan cara untuk menyampaikan pendapat yang berbeda dalam diskusi kelompok. Yang kedua adalah cara tersebut harus tetap menjaga suasana positif dan tidak merusak hubungan pertemanan, yang dimana targetnya itu adalah bisa diterapkan pada pertemuan kelompok berikutnya, yang dimana itu adalah minggu depan. Lalu pada tahap reality atau memahami situasi saat ini, tahap ini bertujuan untuk membantu coach melihat situasinya secara objektif, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk membangun kesadaran diri yang lebih utuh. Mana pada tahap reality ini ditemukan bahwa A memiliki pola perilaku menghindar ketika merasa pendapatnya berpotensi konflik. Yang kedua adalah ketakutan utamanya yang dianggap lebay atau berlebihan atau dianggap juga menjadi masalah oleh rekan-rekan. Lalu selanjutnya juga ada upaya yang pernah dilakukan, yaitu melakukan chat group atau obrolan personal yang dimana itu belum berhasil untuk mengubah dinamika kelompok dan masalah terjadi berulang dan sudah cukup mengganggu kontribusinya dalam kelompok. Lalu pada tahap option atau menggali pilihan solusi, tahap ini saya mendorong A untuk berpikir kreatif dan mengeksplorasi berbagai kemungkinan solusi, yang dimana ini tanpa menghakimi atau langsung menilai mana yang terbaik. Sehingga daftar opsi solusi yang dihasilkan A secara mandiri adalah yang pertama, mengangkat tangan atau meminta izin bicara lebih awal dengan kalimat pembuka yang sopan. Lalu juga menggunakan framing inklusif yang seperti aku setuju dengan poin itu, tapi bolehkah aku tambahkan dan lain sebagainya. Lalu juga ada berbicara terlebih dahulu kepada ketua kelompok sebelum rapat dimulai. Juga membuat agenda rapat tertulis sebelumnya agar semua topik terdokumentasi dan dibahas. Dan yang terakhir adalah menggunakan teknik acknowledge and add, yang dimana ini adalah mengakui pendapat orang lain lalu mendapatkan sudut pandang sendiri. Lalu pada tahap terakhir yang dimana ada will, yang dimana ini adalah menetapkan rencana aksi. Tahap terakhir ini untuk membantu A mengubah eksplorasi tadi menjadi komitmen nyata yang bisa diukur dan ditindaklanjuti, di mana ada beberapa macam rencana aksi. Yang pertama itu adalah membuat agenda rapat tertulis seperti checklist atau pembagian tugas ditambah dengan topik diskusi sebelum rapat kelompok minggu depan. Lalu juga ada rencana aksi 2 yang dimana itu berlatih kalimat bersama coach pada Jumat pada minggu depan juga. Lalu juga ada rencana aksi 3, ini dimana adalah menerapkan setidaknya satu teknik asertif di rapat berikutnya, dan target evaluasi itu A akan melaporkan hasilnya kepada coach via chat setelah rapat kelompok minggu depan, yang dimana tingkat keyakinannya ini dari 7/10, target ini ingin naik ke 9/10 setelah latihan bersama. Selanjutnya pada slide highlight dialog coaching. Nah, jadi pada slide ini akan mengambil beberapa highlight atau obrolan yang penting untuk dicantumkan untuk mengetahui dari tujuan tiap-tiap tahap dari grow model. Pada tahap grow, highlightnya berupa coach menanyakan dari sesi ini apa yang ingin kamu dapatkan dan kepada coach. Lalu coach menjawab, aku ingin bisa lebih berani berbicara saat melakukan diskusi kelompok tanpa membuat suasana menjadi lebih tidak nyaman atau awkward. Lalu pada tahap reality, coach menanyakan apa yang kamu rasakan saat kamu akhirnya diam dan tidak menyampaikan pendapat, dan coach menjawabnya, ia merasakan frustrasi. Tetapi ia juga takut untuk berbicara karena ia takut dipersepsi sebagai berlebihan atau ingin mencari masalah. Lalu pada tahap options, highlightnya berupa coach menanyakan jika kamu mempunyai kesempatan untuk mengulangi situasi tersebut, apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa situasinya berbeda. Dan pada tahap will, coach menjawab, aku akan membuat agenda tertulis sebelum rapat dipakai menggunakan teknik acknowledge dan add. Selanjutnya, setelah dilakukannya coaching, maka selanjutnya kita masuk kepada slide hasil dan refleksi coaching, yang dimana insight utama yang diungkapkan A selama dan setelah sesi coaching ini
Tak lain adalah yang pertama, ia menyadari bahwa ketakutannya selama ini lebih banyak berasal dari asumsi, bukan fakta, dan ia belum pernah benar-benar mencoba menyampaikan pendapatnya secara asertif. Hal yang kedua itu ia menyadari bahwa mengakui pendapat orang lain lebih dahulu sebelum menambahkan pendapatnya itu justru membuat komunikasinya menjadi lebih efektif dan bukan menjadi lebih lemah. Hal yang terakhir itu ada rapat kelompok yang produktif itu membutuhkan persiapan, bukan hanya keberanian yang spontan. Selanjutnya yaitu rencana lanjut dari coach itu adalah berkomitmen untuk menjalani 3 langkah konkret. Yang pertama itu adalah latihan teknik asertif bersama coach yang sedang dijadwalkan pada hari Jumat. Lalu juga membuat agenda rapat sebelum pertemuan kelompok berikutnya dan mengevaluasi hasilnya dan membagikannya kepada coach sebagai bentuk akuntabilitas. Setelah dilakukannya refleksi diri kepada coach, maka selanjutnya itu dilakukan refleksi pribadi sebagai coach. Yang dimana aspek yang berhasil saya jalankan dengan baik itu pertama adalah saya berhasil menahan diri untuk tidak langsung memberikan saran. Yang dimana ini adalah tantangan terbesar dalam coaching. Hal yang kedua itu adalah pertanyaan terbuka yang saya gunakan berhasil mendorong A untuk berpikir lebih dalam dan menemukan jawabannya sendiri. Lalu yang ketiga adalah saya berhasil memvalidasi perasaan A tanpa terlalu larut secara emosional, sehingga sesi tetap fokus dan produktif. Dan teknik skala question, skala 1 sampai 10 itu terbukti efektif untuk menggali hambatan dan meningkatkan komitmen. Dan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan sebagai coach, yang mana itu pertama, saya masih terlalu cepat berpindah dari tahap reality ke option tanpa menggali cukup dalam tentang dampak masalah terhadap A. Dan yang kedua itu beberapa pertanyaan saya itu masih bersifat leading question, mengarahkan A pada jawaban yang sudah saya bayangkan. Lalu yang terakhir itu adalah saya pikir saya perlu lebih terampil dalam memberi jeda diam atau silence agar coach punya ruang berpikir lebih lama. Lalu pembelajaran utama atau pengalaman menjadi coach dalam sesi ini mengajarkan saya bahwa kualitas pertanyaan jauh lebih penting daripada kualitas jawaban. Sebagai calon profesional di bidang SDM, saya menyadari bahwa kemampuan mendengarkan secara aktif atau active listening dan menahan diri dari judgement adalah kompetensi yang perlu terus diasah, bukan sesuatu yang otomatis dimiliki, melainkan dilatih secara konsisten. Sesi ini juga memperkuat keyakinan saya bahwa setiap individu pada dasarnya memiliki kapasitas untuk menemukan solusinya sendiri. Tugas coach adalah menciptakan ruang aman yang memungkinkan potensi itu muncul ke permukaan. Oke, telah sampailah kita di slide terakhir, ya ini kesimpulan dan rekomendasi. Pada kesimpulan, sesi coaching dengan role model yang dilaksanakan bersama coach A itu menunjukkan bahwa pendekatan coaching berbasis pertanyaan reflektif itu sangat efektif untuk membantu individu menghadapi tantangan interpersonal di lingkungan kampus. Dalam waktu kurang dari 1 jam, A berhasil untuk mengidentifikasi akar ketakutannya secara lebih objektif. Dan yang kedua itu adalah menghasilkan beberapa opsi solusi yang konkret dan realistis. Dan yang ketiga adalah menyusun rencana aksi yang terukur dengan tingkat komitmen yang tinggi dan mengalami pergeseran perspektif yang signifikan dari mindset pasif ke mindset yang aktif. Yang dimana hal ini mengonfirmasi bahwa grow model bukan hanya relevan dalam konteks bisnis atau profesional, tetapi juga sangat aplikatif dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa. Dan rekomendasinya pertama untuk coach atau si coach A itu adalah konsisten untuk menjalankan rencana aksi yang telah disepakati, terutama membangun kebiasaan menyiapkan agenda sebelum rapat dan berlatih komunikasi asertif secara berkala. Lalu rekomendasi untuk coach itu yakni memperdalam keterampilan active listening dan menghindari leading question melalui latihan coaching yang lebih sering, serta mempelajari teknik-teknik lanjutan seperti powerful questions dan metaphor coaching. Lalu rekomendasi untuk program studi adalah mengintegrasikan praktik coaching peer-to-peer sebagai bagian dari kurikulum pengembangan soft skill mahasiswa, mengingat manfaatnya yang nyata dalam meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Baik, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai praktik coaching kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan untuk mengungkapkan pendapatnya dalam sesi diskusi kerja kelompok. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya ucapkan mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.